Selamat malam, apa kabar semua sahabat-sahabat, teman-teman, kerabat. Di momen yang indah ini, di malam ini, tatkala sambil saya menikmati hadirat Tuhan, menikmati damainya suasana Natal tahun ini, menjelang akhir tahun ini, saya membaca berbagai media yang dipenuhi dengan berbagai hiasan yang tidak indah. Apa itu hiasan yang tidak indah, teman-teman, Bapak Ibu Saudara sekalian? Berbagai media, khususnya media sosial, sedang mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, yaitu adanya berbagai berita-berita yang diekspos, diupload berbagai media sosial yang temanya sama, yaitu kabar penerawangan banyak paranormal atau peramal yang mengatakan bahwa di akhir tahun 2021 bahkan sampai awal tahun 2022 dan seterusnya dan seterusnya. Dunia kita di bumi Indonesia ini termasuk khususnya Pulau Jawa katanya akan banyak air mata, akan banyak bencana, akan banyak kehancuran, bahkan menuju kepada kiamat kubro. Sampai mengatakan Jawa akan terbelah lagi, dan dikaitkan dengan berbagai ramalan dari para peramal-peramal sebelumnya, mulai dari Jayabaya dan juga peramal-peramal lain yang di Jaya atau Sakti Mandraguna. Nah, perlu kita mencermati ini, terutama sikap kita yang penting adalah perlu dijawab. Perlu dijawab oleh para ulama, baik ulama Islam dan juga ulama Kristen yang dikenal dengan pendeta atau seluruh hamba Tuhan dan seluruh pendoa syafaat. Apakah berita seperti ini layak untuk di-upload atau diekspos secara publik? Sebagaimana contoh yang mengatakan setelah Gunung Gunung Semeru meletus, banyak paranormal mengaku mendapat bisikan dari roh gaib yang tidak kita ketahui roh itu keadaannya, yang mengatakan bahwa mereka dibisiki, apakah lewat langsung atau lewat arwah-arwah yang sudah kakek neneknya, yang mengatakan bahwa kehancuran dan kehancuran. Perlu kita ketahui, teman-teman semua, andai kata kita tidak beriman, andai kata kita tidak beragama, andai kata kita tidak mengenal namanya kuasa Tuhan, betapa mengerikannya keadaan itu, dunia tanpa harapan. Tetapi kita bersyukur, teman-teman semua, ada harapan untuk bisa mencegah segala keburukan demi keburukan. Ada harapan untuk bisa mencegah segala ancaman-ancaman. Harapan itu adalah iman. Apa iman itu? Iman adalah melihat apa yang tidak kelihatan oleh kita, tetapi bisa dibuktikan nantinya dari apa yang kita tidak lihat, tapi kita bisa percaya kepada Tuhan. Sebagai contoh, pernah suatu masa di masa lalu, kota Niniwe yang ada di Irak sekarang, dikatakan pada zaman Nabi Yunus, kota Niniwe mengalami seperti apa yang di Indonesia atau Pulau Jawa, mendapatkan suatu, kalau dulu namanya nubuatan. Nah, kalau sekarang bedanya penerawangan atau ramalan. Ya, tapi inti beritanya sama.
Dikatakan kota Niniwe akan ditunggang balikan, akan dihancurkan, sama seperti ada ramalan bahwa tahun 2022 Pulau Jawa akan dihancurkan dengan berbagai gunung yang meletus berentetan. Ya, ada bisikan dari roh ini, roh itu mengatakan sebentar lagi dan sebentar lagi. Nah, dan namun perbedaannya adalah ketika Nabi Yunus menyampaikan itu kepada penduduk atau warga Niniwe, maka pada saat itu raja dan seluruh penduduk yang ada di Niniwe bersikap yang terbaik untuk mencegah supaya hukuman Tuhan jangan dilemparkan ke atas mereka dalam bentuk bencana. Sikap mereka apa? Mereka bukan cuek, mereka bukan mengatakan tidak takut, mereka bukan sekedar mengatakan tidak percaya. Tetapi mereka mencari Tuhan, merendahkan diri, bersehati, bahkan berdoa dan berpuasa. Sehingga akhirnya Tuhan mengampuni dan mengabulkan doa mereka, dan kota Niniwe pada waktu itu tidak jadi mengalami bencana berat. Nah, baik kita yang ada di Pulau Jawa, apakah itu yang berada di dekat Lampung atau Sunda, Selat Sunda yang di dekat Lampung, baik yang berada di sekitar Gunung Merapi, yang terancam ada penerawangan katakan tsunami di Laut Selatan, yang ada di Kabupaten C dan sebagainya, yang baik yang ada dekat Laut Selatan. Ya, apakah kita menyikapi ramalan-ramalan itu dengan mengatakan, oh, tidak takut, saya tidak peduli? Apakah begitu saja? Tidak, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Kita harus mengambil sikap yang terbaik, yaitu bersehatilah kita berdoa untuk bangsa ini. Tuhan mengatakan kepada kita semua, hai seluruh warga negara Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, utara sampai selatan, kalau kita mencintai negeri kita, Tuhan mencari siapapun kita, orang yang mau mendirikan tembok penahan, tembok pelindung, supaya kota kita di mana tinggal, provinsi di mana kita tinggal, negeri di mana kita tinggal ini tidak hancur binasa di dalam murka Tuhan. Yaitu kita dengan bersehati bertobat semuanya, minta ampun dari segala dosa kita, merendahkan hati dan merendahkan diri, sehingga kita diamankan dan diluputkan dari segala bencana. Barulah kita bisa jamin apa yang diramalkan itu tidak akan terjadi. Kembali pada kita, tetapi jangan sampai Tuhan mengatakan, tetapi aku tidak menemukannya. Jangan sampai Tuhan melihat bahwa tidak ada yang mempertahankan kota dan negeri ini supaya tidak dihancurkan dalam murka Allah. Penghancuran dan murka Allah sedang bekerja sampai pada akhir zaman, sampai pada kiamat nanti. Dan satu-satunya yang mengetahui kapan kiamat terjadi, baik kiamat kecil dan besar, hanya Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Dia adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang disembah oleh Musa, Allah yang disembah oleh Yunus, Nabi Yunus. Semuanya yang percaya kepada Tuhan, dialah Allah yang disembah oleh orang yang beriman, Allah yang disembah oleh Adam, Nabi Adam. Dan tidak ada yang boleh berhak mengklaim bahwa mendapatkan bisikan, apakah itu bisa dikatakan dari roh-roh atau arwah-arwah penunggu-penunggu gunung. Tidak ada yang boleh berhak selain Tuhan yang bisa menentukan kapan itu terjadi. Memang kalau dikatakan suatu saat akan terjadi, katanya seluruh gunung-gunung berapi akan meletus satu persatu, itu sudah pasti. Tanpa peramal pun sudah pasti. Sampai kiamat dunia ini, buah gunung berapi akan meletus. Namanya juga gunung berapi. Tanpa peramal pun akan sudah pasti bisa dikatakan kalau ada gempa di pantai-pantai,
maka patahan-patahannya bisa menimbulkan tsunami besar. Termasuk jika ada erupsi gunung berapi di laut, maka bisa menimbulkan tsunami besar. Seperti apa yang terjadi di Gunung Krakatau pada waktu itu. Baik gempa tektonik dan vulkanik di abad ke-5 yang membelah Jawa dan Sumatera, dan juga tsunami besar di Selat Sunda pada tahun 2018 silam. Dan itu tidak harus karena ada peramal. Bukan karena ada ramalan, tetapi karena memang diizinkan Tuhan bisa terjadi, mengingatkan manusia agar kita bertobat kepada Tuhan, kembali dari jalan yang salah kepada jalan yang benar. Dan sekali lagi Tuhan berfirman, walaupun ada yang menerawangi dan mengatakan bahwa akhir tahun 2001 di malam tahun baru sampai awal 2022 katanya akan ada air mata di mana-mana, penderitaan histeris di mana-mana. Itu bisa kita cegah, itu bisa kita tolak, itu bisa kita batalkan, asalkan kita membangun tembok dengan doa kita. Membangun tembok di sini adalah membela negeri kita, membela kota di mana kita tinggal, desa di mana kita tinggal. Tetapi kalau kita cuek, tetapi kalau kita menganggap ini bukan masalah yang penting, kalau kita hanya pasrah saja, hancur-hancurlah itu. Ya jelas, semuanya bisa terjadi seperti jalan tol. Bencana akan melumat negeri ini. Tetapi apabila kita membangun tembok lewat doa pertobatan kita, meminta pengampunan Tuhan, maka semuanya bisa dikendalikan dengan baik. Andai kata pun ada bencana apapun, kita terhindar dan keluarga kita terhindar dari kematian yang mengerikan. Semuanya kita akan mati pada waktunya. Semuanya kita akan dipanggil Tuhan pada waktunya. Tetapi kita harus tahu bahwa Tuhan yang kita percaya adalah Allah yang mengasihi manusia. Dia tidak ingin kehancuran bumi ini dan tidak ingin menghancurkan kita. Berbeda dengan iblis. Kalau iblis adalah sosok yang ingin membunuh kita. Dia ingin membinasakan kita. Dia ingin menghancurkan hidup kita. Dia ingin sekali semua gunung meletus bersamaan. Iblis itu ingin menghancurkan dan membinasakan umat manusia. Dia ingin sekali tsunami terjadi di saat ini, di mana-mana. Tetapi beda dengan Tuhan. Tuhan menginginkan pertobatan kita. Tuhan menginginkan kita membangun tembok. Tembok pelindung untuk negeri kita. Mari bersatu membangun tembok, yaitu tembok pertobatan. Tembok pertobatan kita meminta ampun pada Tuhan, sanggup membatalkan segala ramalan-ramalan bencana yang mengerikan itu. Cinta negeri ini, mari kita buktikan. Dengan kita sama-sama minta kepada Tuhan, pengampunan atas segala dosa kita, dosa bangsa kita, dosa dari generasi kita. Supaya kuasa Tuhan membuat kita bertobat. Andai kata pun suatu saat terjadi bencana, gempa bumi, banjir besar atau banjir bandang, tsunami atau gunung berapi meletus, semuanya kita yang bertobat biarlah di dalam lindungan Tuhan. Amin. Tuhan mengasihi kita. Ingat, Tuhan punya rencana kepada kita, bukan rancangan kecelakaan, tetapi adalah hari depan yang penuh harapan. Bukan tidak ada gempa, bukan tidak akan ada gunung berapi, bukan tidak akan ada tsunami. Langit dan bumi akan berlalu. Dunia tempat kita tinggal ini sementara. Segala bencana hanyalah bagian dari peringatan Tuhan agar kita bertobat. Kembali kepada kita. Selama masih ada kesempatan, mari kita bertobat. Mari kita minta ampun pada Tuhan. Mari kita serahkan negeri ini dalam lindungan Tuhan. Percayalah, akhir tahun dan awal tahun 2022 ini, atau tahun depan, sekalipun banyak tantangan, sekalipun banyak ujian dan cobaan, kalau kita mengandalkan Tuhan, maka kita akan selamat. Kita akan aman. Tuhan akan menolong kita. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa tidak ada bencana. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa tidak akan ada gempa. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa tidak akan ada gunung berapi. Tuhan tidak pernah berjanji tidak ada kiamat. Yang Dia janjikan adalah kita akan lewati itu semuanya dengan menyerahkan diri pada Tuhan, dengan bertobat pada Tuhan, kita berdamai dengan Tuhan, tidak membiarkan ujaran kebencian mengotori hati pikiran kita.
tidak membiarkan kita saling membenci dan dendam, Tuhan mengasihi kita, Tuhan melindungi kita. Mari percaya, mari kita bela bangsa negara kita, mari kita bersehati di dalam pertobatan dan doa kita. Tuhan membatalkan segala kuasa gelap, Tuhan membatalkan segala rencana iblis, Tuhan membatalkan segala kuasa-kuasa iblis yang ingin menghancurkan negeri kita. Amin.